Itu di depan saya kayak ada berdiri, Oh. ada yang berdiri. Hmm. Logikanya itu udah kan agak jauh dikit. Ya. Di situ ada tenda, tapi Ya. kok bisa berdiri? Dan palanya itu bisa nyampe ke ranting pohon. Nah, di situ ada kayak sosok perempuan, Oh. tapi nggak kelihatan mukanya, tapi itu panjang sama bajunya putih. Nggak ada penerangan, tapi rame. Oh. Kayak buru-buru kayak, tapi saya bilang itu kayak evakuasi. Oh. Kan dari atas, Tapi jelas itu suaranya. suara jelas. Oke. Kayak rame. Nah pas saya ini, kenapa nih? Wah, makanya tenda yuk tenda. Bang, mau kok. Rame itu? Rame. Hmm. Oh iyalah rame, orang ini bekas evakuasi Sukhoi. Lewat situ jalan paling cepet. Oh. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Kembali kali ini Lemirah akan menyajikan sebuah kisah pengalaman menarik yang ingin kami bagikan kepada sahabat Lemirah atau dari sahabat Lemirah yang ingin membagikan pengalaman misteri kepada kami. DM kami di Instagram di @lemirah_official. Baik teman-teman, inilah dia pengalaman misteri dari Kang Erdi. Udah diundang lagi nih Mas, makasih. Ya, sama-sama Kang. Waktu itu kan sempat cerita ya, Ya. sempat cerita. Mungkin kali ini saya cerita itu bukan urban legend lagi, Oke. emang pengalaman pribadi jatuhnya. Pengalaman pribadi ya, boleh? Kita cerita pengalaman pribadi saya pada saat naik ke Gunung Salak. Oh, oke. Tapi bisa dibilang bukan naik gunung Hmm. awalannya. Itu tahun 2018, 2018. lewat Cimelati. Oh ya, Cimelati. Tapi waktu itu kan Cimelati belum ada base campnya gitu kan. Nah, singkat cerita Mas, waktu saya lupa hari apa. Dan saya juga dari awalannya nggak tahu waktu itu bulan Muharram. Pas Muharram lah. Satu suro jatuhnya ya. Iya. Nah, saya nggak tahu. Taunya besok libur aja gitu kan. Nah, saya waktu hari sebelum saya ke sana itu diajakin dulu edukasi. Kebetulan kan saya juga senang hewan di Musang, terus saya coba diajak edukasi dari satu komunitas ada di Jakarta itu untuk ngisi acara di LIPI Cibinong. Singkat cerita kita ngisi acara segala macem, habis selesai kan ngisi acara itu SD Pramuka lah. Jadi SD Pramuka yang bekerja sama perusahaan ternama lah di Indonesia. Kayak gitu. Akhirnya selesai itu kita coba berbincang lah karena mungkin capek ya. Yeah. Kita ngopi dulu sebentar. Nah disitulah timbul ajakan kita pergi ke vilanya teman saya. Oke, di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Kita ceritanya Bah Reza ya. Oh, emang iya. asli lah, emang kita asli. Yeah. Bah Reza, di situ ada saya. Kebetulan ada Burik tuh waktu itu, Mas Erik. Terus ada Bah Reza, temannya Bah Reza, Bang Kodoy, terus ada si Gilang, si Jody, sama si Ambon waktu itu. 8 orang kalau nggak salah. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, diajaklah saya untuk ikut. Katanya, ayolah gitu. Yang setahu saya, kita udah ngeliwat di pelanya Abah aja gitu kan. Oh gitu, kita ke Curug gitu. Emang waktu itu ada Curug, Bang. Kalau sekarang kalau nggak salah Curugnya udah nggak ada karena yang banjir kemarin tuh. Oh iya. Nah akhirnya singkat cerita, saya pulang ke rumah, saya naro Musang karena habis edukasi, dan mereka pergi duluan Mas. Ya udah saya nyusul aja, nanti paling sekitar jam 3-an saya nyusul. Oke. Nah akhirnya saya berdua sama Burik berangkatlah ke tempat. Karena waktu di Sherlock sama mereka, kayak berangkat terus aja. Nah tujuannya itu saya belum tahu tempatnya di mana segala macam, terus aja. Nah yang di perjalanan juga udah dibilang udah mulai aneh Mas. Nah pada saat udah kita lewatin BTM terus Cipaku kan ke sana lagi mau mendekati Cimelati itu, jadi ada belokan begini, ada belokan netek lah, belokan tajam begini. Nah di situ saya mau ngadu sama mobil. Ya, mobil. Ini elop di sini mobil kayak travel. Nah saya di sini udah mau begini Mas, set gitu. Kaget tuh kan pelan-pelan. Akhirnya pas ke sana lah kita berangkat lagi.
Terus saya nanya, ternyata lumayan. Dari bawah sampai ke tempatnya villa itu lumayan jauh. Kita ngelewatin terus perkampungan dan kebun ya. Kebun, terus juga kita ngelewatin pemakaman, terus lewat juga. Nah, di situ pada saat kita mau masuk si villanya itu ada pos satpam. Penjaganya lah. Akhirnya saya di situ mau kemana? Mau ke Barja. Oh ya, ke atas saja. Nah, mungkin kalau pendaki itu biasanya naruh motor di situ, Mas. Kalau nggak izin apa kemana tuh lewat samping si pos itu. Nah, saya enggak, kita lewat atas, lewat belakangnya villanya teman saya. Belakangnya Bahreja lah. Nah, kebetulan di situ juga ada penangkaran burung waktu itu. Nah, singkat cerita, saya nyampe, saya ceritalah. Saya waktu itu nyampe 5:30. Jam 6 lewat lah. Jam 5:30 lewat. Jam 6.15 lah, kurang 15 kalau nggak salah ya. Saya baru nyampe, dia udah siap. Pakai carrier, lah mau kemana? Saya bilang gitu. Katanya mau nginep doang sini. Enggak, kita camping sih. Lah gimana? Gitu kan, kaget waktu itu kan. Akhirnya terus posisinya ya udah habis maghrib banget berangkat, Mas. Mulai ngendaki itu. Enggak ngendaki padahal. Jadi awalannya itu kita tidak ngendaki awalannya. Jadi akhirnya kita tujuan saya ke Curug katanya. Oke, kita Curug. Ke Curug, kita lewat belakang di situ juga ada juga di situ kan tambah lagi porter dalam artian orang tempat kerjanya Bahreja kan ada ada karyawannya lah. Ikutlah 2 orang pribumi situ. Warga lokal situ ikut yang tahu Medan mungkin. Ikut dia di depan jadi sebagai untuk leader lah ya. Nah, kita di belakang tengah-tengah, yang belakang sama ada sweepernya pakai yang warga lokal itu. Kebetulan teman-teman saya itu emang bukan pendaki dan saya juga ke situ tidak bawa peralatan untuk daki. Emang nggak niat mendaki. Saya di situ jujur aja, saya pakai sepatu ket, celana jeans, tapi jaket saya pakai jaket gunung. Kebetulan mungkin dingin kan. Dan saya satu tidak bawa salin, Mas. Di tas itu cuma pakai daypack, cuma yang 20 liter. Isinya apa? Aqua doang. Udah kita coba kita jalan aman sih. Yang pertama kita jalan aman sampai ke Curug. Ternyata spot di Curug itu penuh. Udah banyak yang emang di situ cuman spot untuk camping di Curug itu emang sedikit, Mas. Dia pada saat ada si barnya itu teriak, masih ada kosong nggak? Udah penuh penuh gitu kan. Gitu. Akhirnya coba kita ke Curugnya tuh lihat di situ. Saya nggak tahu bener apa enggak ya, dalam artian itu penglihatan itu nggak tahu emang kunang-kunang apa itu. Pas di Curugnya itu emang gelap, Mas, saya senterin tapi kayak ada mata merah 2 pas Curugnya di pas tengah-tengah air terjun Curug nih. Curug sampingnya jadi samping kayak bukitnya. Apakah itu hewan nggak tahu, coba matanya merah, Mas. Nah, saya juga langsung saya giniin. Saya gini nggak berani kan. Terus ini udah mau ke bawah, jangan naik, udah jangan di sini deh gitu. Dan akhirnya mau gimana nih campnya di mana? Akhirnya anak-anak tuh udah kita naik aja Kentang. Biasalah bahasa orang tongkrongan. Gitu Kentang lah gini. Bahasanya mungkin nggak sopan lah bagaimana karena emang bukan orang biasa mendaki, anak bocah tongkrongan gitu kan. Akhirnya ya bahasa kayak kalau dibilang nantang gua nggak tahu gitu karena udah Kentang udah gas gitu kan. Padahal notabene emang bukan orang pendaki. Nah, singkat cerita kita deal lah naik ke atas, cuman syaratnya sampai pos 3, Mas. Nggak sampai lebih karena kenapa? Sampai pos 3 di situ ada air. Ada air. Jadi ada kebocoran air dari keran ke sana. Nggak tahu dari pokoknya yang udah disenin sama warga lah. Nah, gitu kan kita coba mendaki, di depannya ada porter, posisinya nih, Mas. Di belakang porternya ada saya, di belakang saya ada si Erik, baru ke belakang tuh Om Kodo, ini di belakang kayak gitu. Terus kita mendaki terus, itu benar-benar gelap. Saya mendaki jam 8. Jam 8 malam? Jam 8 malam. Karena naik ke Curug itu jam 6 lewat. Nah, karena nggak ada, saya dari Curug itu ke atas jam 8 malam. Naik, itu jalan kayak gelap aja udah. Cuman saya juga baru ngedakin misalnya di situ. Penerangan jujur, Mas, saya nggak pakai headlamp. Pakai handphone. Di depan itu nggak pakai headlamp di depan. Di belakang saya pakai lampu kayak patromok depan lampu. Tahu. Lampu kayak gitu. Terus pakai handphone lagi, di sana juga pakai lampu tenda. Nah, jalan lah gitu kan saya di kedua tuh.
Itu udah ngelewatin pos 3 ya? Belum. Belum. Kan sebelum pos 3, Mas. Oh. Kita camp di pos 3. Oh, rencana tujuannya itu camp Pos di pos 3. 3. Karena Oke. ya, kita perjanjian nggak mau lebih Oke, ke atas. oke. Satu logistik segala macam Ya. dan mungkin fisiknya teman-teman. Ya. Nah, kita jalan. Nah, pos 1 pas mau pos 1 kalau sepengetahuan saya itu pas di atas begini tuh begini nih Mas jalannya di tengah ini ada pohon. Nah, ada pohon kalau nggak salah itu melintang. Nah, saya mau lewat situ. Kata yang warga yang poter itu jangan lewat situ. Kenapa Mas? Sini aja. Set, saya lewat sini. Nah, ya nggak tahu bener apa nggak saya kayak lihat bet gitu. Saya gini. Cuman emang kalau di situ saya suka merinding Mas. Iya. Saya sih nggak bisa ngelihat. Saya cuman kalau ngerasain kayak di sini pasti berat pasti bet gitu. Kalau misalkan ke tempat yang agak angker lah, terus misalkan ke tempat yang lewatin orang meninggal kayak itu karena suka di sini nih suka gitu. Cuman pasti si bapak itu senyum. Ke saya. Yang poter itu senyum. Sini Mas, jangan duduk sini. Saya nggak duduk. Saya terget kawan saya di belakang nih takutnya. Saya panggil. Break, oi, oh aman. Oke, saya tungguin tuh karena mau minta break. Tungguin, udah, keringet banget ya. Itu ditungguin berarti kondisi pada saat itu nggak berbarengan. Jadi nggak mencar, agak jauh karena maksudnya ada jarak lah. Iya. Cuma nggak terlalu jauh Mas, nggak terlalu jauh. Kita coba beri di situ, cuman beberapa menit lah. Karena pada datang tuh, ngumpul, naik lagi. Udah ayo gas lagi, naik ke pos 2 aman tuh, nggak sama sekali. Dan di pos 2 kalau nggak salah tuh ada tempat landai. Di atas pos 2 ada tempat landai, cuman kita nggak di situ. Kita naik lagi ke pos 3 tuh. Ternyata di situ udah ada tenda. Orang ngecamp. Udah ada. Jadi 2 tenda dibikin satu lah Mas, biasa pakai plastik gitu. Akhirnya saya bukalah tenda, ternyata Mas, yang kocaknya satu tenda bagus, yang kedua tenda premnya patah, nggak ada. Makanya warga lokal itu bawa bambu yang disuir buat premnya. Yang ketiga tenda satu lagi, tenda bocah. Tenda buat anak-anak tenda gitu. Buat anak-anak. Aduh, gimana? Terus nggak bawa alas itu kan, emang nggak ada persiapan. Nah, ya udahlah kita bangun tenda segala macem. Jadi posisi tenda itu ada undakan di sini nih untuk yang tenda yang duluan. Nah kita atasnya dia, satu lagi sampingnya. Nah yang satu lagi karena emang udah habis letaknya dia di atas hampir dekat jalan. Nah posisi di situ itu untuk yang lokal di situ. Nah udah tuh mereka warga lokal biasa masak segala macam, kita ngobrol ngopi di situ. Dan waktu itu saya sampai jam 11 malam. Oke, jam 11 malam. Jam sampai pos 3. Sampainya. Pos 3 sampai pos 3 jam 11 malam. Oke. Nah habis itu kita dimasakin tuh makan, habis makan saya coba masuk ke dalam ke tenda. Emang nggak ada karpet, ya dingin. Ternyata saya basah baju. Dan saya buka jaket, buka baju, saya taruh baju, saya pakai jaket doang. Mendingan tuh. Dan akhirnya apa? Saya nggak tidur di tenda, saya tidur di luar Mas. Di luar. Jadi ada terpal saya taruh gitu. Yang tidur di luar tuh saya, si Gilang, si Jody sama si Ambon di luar. Oke. Nah, yang sisanya kayak si Buru tetap di dalam pakai sleeping bag, enak banget itu kan. Kayak black banget tuh. Akhirnya saya di situ tidur lah karena saya tidur di sini, ke kaki saya ke undakan bawah, kayak ke tebing ini sedikit, saya ke situ. Ini samping saya dari sini ke emas itu api unggun. Emang biar nggak berasa dingin. Tidur lah, habis itu kan udah capek-capek, kita udah ngobrol-ngobrol biasa ngobrol, tahu-tahu, udah nggak ada sautan, berarti udah tidur. Saya tidur merem. Nah, kejadian yang saya alamin pertama kali itu kurang lebih sekitar 12:30 sampai jam 1. Saya lihat handphone di sini Mas soalnya. Handphone di sini. Nah, kenapa saya tahu jam? Saya waktu kejadian ngambil handphone dan iniin senter diaktifin biar kelihatan cahaya, biar giniin. Nah, akhirnya ini saya sadar tuh antara bener apa enggaknya kita nggak tahu. Cuman antara sadar nggak sadar itu di depan saya kayak ada berdiri. Ada yang berdiri. Logikanya itu undakan agak jauh dikit. Di situ ada tenda, tapi kok bisa berdiri? Dan palanya itu bisa nyampe ke ranting pohon. Tinggi lah. Nah di situ ada kayak sosok perempuan, tapi nggak kelihatan mukanya, tapi itu panjang sama bajunya putih, ngelunjak. Nah itu apa gitu kan, pokoknya baca lah. Akhirnya saya ngambil handphone, saya nyalain ini, saya giniin. Nah saya langsung kayak hilang. Nah tapi yang anehnya nggak ada angin, tapi si posisi belah sana tuh kayak prak.
Kayak bekas Bekas dia lewat. iya, gitu. lewat itu. Wah, Oke. astagfirullahaladzim. Akhirnya gue bilang, Bon. Jam berapa nih? Jam segini. Oh, kenapa? Lihat enggak? Oh ya udah tidur lagi deh. Gitu kan. Udah tidur. Tidur lagi karena setahu saya kan kalau dulu pakemnya itu kalau misalnya lihat di gunung kita nggak boleh cerita katanya gitu kan. Nah, akhirnya tidur lagi dah saya kan, bismillah lah tidur lagi karena mimpi kali gitu kan. Tidur lagi. Nah, yang saya heran 1:30 mas, kalau 1:30 itu jadi kayak ada pendaki datang. Saya itu inget banget. Saya kan emang saya bilang tadi saya tidur di pinggir jalan trek. Cuman bukan trek untuk naik ke puncak. Jadi ada di sini ada naik ke puncak nih. Saya di jalan sebelah sini, dari sebelah sini nih. Kayak gitu. Nah, saya di situ saya ngelihat itu sepasang pendaki. Nah, saya sadar dia berbicara gini, yang awas ada pendaki yang lagi tidur. Nah kan, terus dia pakai ini. Saya tanya, oh ada pendaki kali kok kesini. Nah, saya juga agak melek begini mas. Itu posisinya pas lewatin, yang kesini aja yuk kita ke Curug aja. Gitu. Dua posisinya jalan, dia pakai carrier, yang ceweknya kalau saya bawa daypack. Yang cowoknya bawa carrier, mereka pakai jaket ke sono. Nah, saya ya pendaki kali. Ya udah sih tidur. Nggak mikir macam-macam, tidur lagi. Nah, terus ini yang saya dalam artian itu yang menurut saya benar-benar saya pengen pindah langsung ke tenda. Itu jam 2:30 mas. 2:30 itu kayak misalkan saya tuh dengar suara yang rame. Dengar suara yang rame dalam artian kayak buru-buru kayak orang nggak tahu evakuasi, nggak tahu mau summit. Tapi logikanya di bawah itu nggak ada yang ngecamp, pos 1, pos 2 nggak ada yang ngecamp, adanya di Curug. Dan saya tanya juga waktu itu, lu nggak naik? Enggak, saya cuma di sini aja kan, orang lokal situ. Nah, ini siapa nih, gitu kan? Orang mau summit kali, gitu kan? Nah, saya bangun pure banget. Si api unggun tinggal di kecil, enggak masih kecil ada. Kelihatan. Nah, maksudnya pada saat saya ngelihat ke sana ke jalan ke treknya itu nggak ada lampu, nggak ada headlamp, nggak ada penerangan, tapi rame. Kayak buru-buru kayak, tapi saya bilang itu kayak evakuasi. Kan dari atas. Jadi arahnya itu dari atas. Posisinya dari atas, ramenya. Yang setahu akhirnya saya lihat, saya colongin gini, itu nggak ada. Tapi jelas itu suaranya. Suara jelas. Kayak rame. Nah, pas saya ini, kenapa nih? Makanya tenda yuk, tenda. Ini ada tenda aja. Saya pindah ke tenda. Ke tenda sama si Gilang, saya pindah ke tenda. Saya bangun di Ciamun tuh nggak bangun. Saya pindah ke tenda, udah pagi. Akhirnya kan saya nggak tahu tuh. Aduh, kenapa tuh semalam? Ya kan? Tapi saya belum cerita mas. Nah, jadi saya tahu semua itu kenapa ganjil. Itu tahu saya dari orang lokal situ. Jadi saya iseng-iseng tuh. Pada saat pagi kan bangun. Dia nyiapin makan, ngopi segala macam. Saya nanya, Bang, ke sono kemana? Yang saya bilang tadi ada cewek situ. Yang berdua itu. Sono ada Curug ya? Gak ada kan? Di sono buntu, jurang. Lah, bukan ke sono Curug, kagak ada. Semalam katanya. Dia cuma senyum doang. Nggak ditanggepin. Nah, terus malam juga ini, ya, gitu kan. Terus, Bang, malam kok rame. Oh iyalah rame, orang ini bekas evakuasi Sukhoi ternyata lewat situ jalan paling cepet. Tapi saya belum sampai saat ini saya nggak cerita ke teman-teman mas. Belum cerita karena mungkin ya sudahlah gitu kan. Mungkin saya menyimpulkan sendiri, bahasa malam itu bisa juga evakuasi. Kayak gitu. Dan yang anehnya nih mas, nanti yang terakhir saya jelasin, itu nyambung sama kejadian ini. Tapi range waktunya lama, hampir setahun lebih. Ya, terus habis itu udah nggak ada apa-apa, kita turun ke tempatnya Abah Reja. Villa itu. Kita tidur, saya istirahat juga kan, emang nggak bisa tidur, istirahat juga di situ, baru pulang lah. Pulang ke biasa, saya langsung kerja tuh waktu itu. Nah, si Erik langsung pulang ke rumah. Nah, yang saya aneh mas, saya kan ketemu sama temen, dikenalin sama orang gitu kan. Waktu itu dia juga sering adalah satu artis yang kalau misalkan
kagak gunung tuh sama dia Oh, iya, gitu, iya. ya kan. Oke, Ada oke. suatu artis lah. Hmm. Nah, saya ketemu di rumah teman saya, di Hmm. dekat rumah saya. Iya, iya. Ketemu ngobrol-ngobrol, cerita lah. Nah, yang anehnya pada saat saya belum cerita, saya cerita gini-gini, dia nebak. Hmm. Lu ketemu, saya pernah ketemu. Oh, lu cewek ya kelihatan. Jam segini ya? Iya, iya. Kok bisa tahu? Heeh. Terus lu ngelihat pendaki 2 orang ya? Heeh, sepasang itu. Sepasang ya? Lah, iya bang. Hmm. Terus jam 2:30 apa range jam 3 lu denger ini ya? Iya. Ramai itu. Sama mas, saya belum pernah cerita ke dia dan saya baru ketemu sama orang itu, tapi ceritanya sama. Dia ngalamin hal yang Ngalamin hal juga. sama kayaknya, dan mungkin tambahan dia pernah kesasar di situ. Oh. Karena pada saat maghrib dia ada di trek, tambahannya di situ sih. Katanya sih walau halam ya, tapi kalau kata cerita dia sih gitu. Ya. Oke. Jadi untuk pengalaman saya naik Gunung Salak itu, dan mungkin saya baru tahu juga ternyata itu malam suro. Oh iya betul. Karena saya berangkat malam ke situ suro ya. nggak tahu. Oke. Ternyata kok ternyata pada saat kita mau turun banyak santri-santri yang ke atas. Bawa jeligen lah, ternyata di Bawa atas jarah di atasnya pos gitu katanya sih ada pelakon. Iya benar-benar. Itu. Jadi Kang Erdi ya, kalau misalkan kita tarik garis Ya. ya, ada beberapa kejadian yang bisa katakanlah kita ucapin kita bisa mengucapkan oh pantas. Oh pantas. Yang pertama udah jelas tujuannya kan itu Gunung Salak ya. Betul. Pasti ya teman-teman yang Betul. tidak mengenal keunikan Gunung Salak. Gunung Salak dengan segala keindahannya, Kemisteriusannya. misteriusannya dan segala macam keindahannya. Terus yang kedua, Kang Erdi pada saat itu berangkat pada saat malam Satu Suro, dan saya juga nggak tahu itu malam Satu Suro, karena taunya saya besok libur aja. Tuh. Kayak gitu. Dan yang ketiga, menurut saya sih ada satu pemantik yang membuat kejadian itu terjadi, mungkin bercandanya anak nongkrong. Nah itu, makanya ya. kan saya bilang bahasanya udah kentang lah lu, nggak lu apa gini lah. Saya juga nyadar bahwa tuh nggak pantas, karena ya saya bilang, saya tegur juga. Karena emang dia buat anak gunung, mungkin bahasa tongkrongan di situ dibawa lah. Karena Ya kan gitu. yang namanya gunung ya, entah betul atau tidak, kita tuh tidak boleh menyepelekan gunung. Betul. Ya, apalagi kita mau naik gunung. Bisa unggah-ungguh lah mas, mungkin ya kayak gitu ya. Betul. Kita saling menghargai. Betul. Jadi biasanya para anak-anak pendaki gunung ini selalu menjaga tata krama untuk gunung itu sendiri. Benar. Ya mungkin 3 kejadian ini bisa dikatakan nyambung lah sampai akhirnya Kang Edi mengalami kejadian tersebut. seperti itu. Makanya dibilang itu pengalaman, dibilang ya kita bukan sering ya, pernah naik gunung, terus trekking segala macam, tapi baru di situ. Dan ya bilang emang ya percaya apa enggaknya itu silakan ya, dalam artian itu saya yang ngalamin gitu. Saya ngalamin, terus ya kenapa saya bilang itu, oh iya ini kayak pengalaman yang benar-benar real. Itu saya bilang tadi yang cerita yang tadi yang terakhir. Tanpa saya cerita, orang lain udah ngedebak duluan. Kayak gitu. Dan yang bikin saya merinding itu teman-teman, ternyata trek itu adalah trek evakuasi pesawat Sukhoi. Jadi ceritanya yang Olga lokal itu dan saya Bahraja itu trekking waktu itu yang jalur tercepat lah. Di situ lewat situ terus. Jadi ngambil jenazah, ngambil apa tuh lewat situ. Mungkin bisa diasumsikan, ya ini asumsi saya ya, itu bisa juga kan bekasnya lah, kayak apa story-nya yang membekas di situ, energinya terkumpul segala macam, terjadilah itu. Mungkin gitu. Dan satu lagi uniknya, seseram apapun pengalaman kita di gunung, nggak bikin kapok kan ya? Ayo, alhamdulillah. Makanya kalau ini saya ada cerita lagi sebenarnya di Gunung Selamat kejadian gitu kan. Sekali lagi memang itulah keindahan gunung ya. Bener. Dengan segala misterinya, dengan segala kisahnya yang tentu saja itu terus memberikan daya tarik bagi para pecintanya. Tapi lebih sunyi sih mas. Itu ada candu tersendiri sih ya. Jadi ada candu ya. Iya. Oke. Mungkin Kang Erdi sebenarnya kita masih betah nih ngobrol-ngobrol, tapi waktu juga ya. Betul Kang, kita juga memisahkan kita. Siap. Sekali lagi kami mengucapkan hatur nuhun, terima kasih Kang Erdi sudah kembali mampir ke Lemira. Iya. Mudah-mudahan nggak kapok ya Kang ya. Amin, siap Kang. Nah teman-teman,
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lemirah dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Bagi sahabat Lemirah yang menyukai kisah Kang Erdi Iya. saat ini atau video yang sebelumnya, silakan langsung tekan saja tombol like-nya. Dan bagi sahabat Lemirah terutama yang belum melakukan subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang mempunyai masukan seputar tempat informasi bersejarah yang bisa kami kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bagi sahabat Lemirah dimanapun berada yang ingin membagikan pengalaman misteri kepada kami, DM kami di Instagram di @lemirah_official. Bagi teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Kepada Kang Erdi terima kasih. Kita pamit mau undur diri, sampai jumpa di video Lemirah berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah.